Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Perdana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan analisis dari video wawancara yang sebelumnya sudah saya lakukan dan sudah saya upload di channel YouTube Media PPKN Online terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika bersama kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya sudah saya lakukan bersama Pak Aris Widodo selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir dan Ibu Martelia sebagai Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Bintan Timur, jika dilihat dari pengujian paradigma benar lawan benar di atas ini, maka dalam situasi seperti yang dialami oleh Pak Aris Widodo, dalam video pertama adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam hal ini, Pak Aris mengizinkan guru yang akan menengok dan merawat orang tuanya yang sedang sakit dengan memberikan izin melewati aturan formal, yaitu lebih dari 2 hari. Ini dikarenakan di pulau masih banyak kendala, terutama kendala transportasi dan faktor alam atau geografis. Sehingga diharapkan nantinya apabila hal ini terjadi pada guru lain, tidak terjadi konflik. Sedangkan dalam kasus yang dihadapi oleh Bu Martelia di sekolahnya, paradigma yang digunakan adalah kebenaran lawan kesetiaan. Ibu Martelia membenarkan bahwa ada permasalahan siswa yang memang harus diselesaikan dengan aturan berbasis data dan fakta. Jika kita lihat dari 3 prinsip penyelesaian dilema, maka Pak Aris dalam kasus ini menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan Ibu Martelia menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan. Dalam kasus ini ada 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Pak Aris. Yang pertama, ada nilai-nilai yang saling bertentangan seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, dan rasa kemanusiaan. Kemudian, kedua, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah kepala sekolah, para guru, faktor alam, dan keterbatasan akses transportasi. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Ketika ada orang tua atau keluarga dari guru tidak bisa langsung pulang ke tujuan karena terkendala faktor transportasi, alam atau cuaca, dan geografis. Kemudian kepala sekolah memberikan izin lebih dari 2 hari untuk merawat orang tua atau keluarga dari guru tersebut yang sedang sakit. Yang berikutnya, hal serupa sering terjadi pada guru dan warga sekolah lain, terutama yang anggota keluarganya terpisah tempat tinggal dan tempat tugasnya. Keempat, pengujian benar dan salah. Dari uji legal, tidak ada unsur pelanggaran hukumnya. Kemudian jika dilihat dari uji regulasi, tidak ada pelanggaran kode etik. Jika dilihat dari uji intuisi, seluruh guru telah menyepakati keputusan tersebut dengan syarat guru yang bersangkutan akan meninggalkan tugas yang kemudian dapat dipantau oleh guru piket dan waka kurikulum. Kemudian jika kita lihat dari uji publikasinya, maka apabila kebijakan ini sampai terpublikasikan atau terekspos di luar area sekolah, maka dikhawatirkan ini akan menimbulkan kegaduhan karena adanya rasa kecemburuan. Kemudian dari uji panutan, di sini dapat kita lihat dari pemberian tugas kepada guru piket dan wakil kurikulum untuk dapat memantau tugas-tugas yang telah diberikan atau ditinggalkan oleh guru tersebut, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berikut kita lihat dari langkah yang kelima, paradigma pada situasi dilema ITK. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, maka paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian dari prinsip penyelesaian dilemanya, jika dilihat dari 3 prinsip penyelesaian dilema, maka prinsip yang dipakai dalam menangani kasus tersebut adalah berpikir berdasarkan rasa peduli. Kemudian kalau kita lihat dari investigasi opsi dilemanya, maka Bapak Kepala Sekolah dapat memberikan mandat kepada guru yang berhalangan hadir untuk meninggalkan tugas kepada siswa secara daring. Kemudian, keputusan yang akan saya ambil jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya pun akan mengizinkan guru tersebut, tapi dengan syarat untuk tetap memberikan tugas atau pembelajaran daring kepada siswa dari rumah. Kemudian yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Keputusan yang diambil dengan memberikan izin kepada guru tersebut untuk meninggalkan sekolah lebih dari 2 hari. Seandainya itu terjadi pada guru lain, saya akan memberikan perlakuan yang sama juga. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah dalam mengambil sebuah keputusan harus dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, keadilan, kondisi alam geografis, dan harus berkolaborasi.
Baik, jika tadi kita sudah menganalisis 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dari Pak Aris selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, sekarang kita coba lihat 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu Martelia terkait dengan kasus yang sudah sebelumnya kita dokumentasikan di channel YouTube Media PPKN Online. Terkait dengan nilai-nilai yang saling bertentangan, tentu di sini pasti ada. Yang pertama ada nilai kebenaran, nilai keadilan, dan rasa kemanusiaan. Kemudian siapa saja yang terlibat di sini? Yang terlibat adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, dan LSM, atau bisa juga ada melibatkan pihak berwenang atau penegak hukum, dan termasuk juga siswa serta wali muridnya. Kemudian faktanya adalah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan, kepala sekolah melakukan kolaborasi dengan guru, wakil kepala sekolah, kemudian BK untuk menyelesaikan permasalahan secara internal di sekolahnya maupun menggandeng LMS dan pihak berwajib atau penegak hukum. Kemudian yang berikutnya mendahulukan peraturan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sekarang kita lihat dari pengujian benar dan salahnya. Secara legal ada pelanggaran hukum berbentuk bullying dan kekerasan di sekolah. Kemudian dari uji regulasinya tidak ada pelanggaran kode etik. Dari uji intuisinya, majelis guru dan kepala sekolah menginginkan adanya pembinaan mengingat anak tersebut masih remaja dan diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri. Kemudian dari uji publikasi memang permasalahan ini sudah terpublikasikan, sudah terekspos juga di beberapa media berita yang ada di internet, dan kasus ini sudah masuk ke dalam penanganan pihak berwajib juga LSM. Jika dilihat dari uji panutannya, maka di sini saya melihat adanya koordinasi antara kepala sekolah dengan BK dan pihak berwajib juga LSM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita lihat dari paradigma pada situasi dilema etika, maka yang terjadi pada situasi tersebut adalah adanya rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian, jika dilihat dari prinsip penyelesaian dilemanya, maka yang dilakukan atau yang dipakai adalah berpikir berbasis peraturan. Kemudian, jika kita lihat dari investigasi opsi dilemanya, maka di sini kepala sekolah dapat menjalin kerjasama antara pihak yang ada di sekolah maupun pihak-pihak yang ada di luar sekolah, seperti aparat penegak hukum dan LSM. Dan tidak lupa juga bekerjasama dengan komite atau wali murid. Kemudian keputusan yang akan saya ambil jika saya menjadi kepala sekolah adalah tetap memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk bersekolah, melanjutkan studinya, melanjutkan sekolahnya di sekolah tersebut dengan catatan sebelumnya telah melalui proses pembinaan oleh pihak berwajib dan LSM dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang ke-9, kita lihat lagi keputusan dan merefleksikan. Keputusan yang diambil adalah mempertahankan siswa tersebut dengan catatan telah diberikan pembinaan oleh pihak berwajib dan LSM. Kemudian mengambil pelajaran dari permasalahan yang terjadi dengan melakukan kerjasama antara pihak sekolah, penegak hukum, LSM, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan sosialisasi, pembinaan, dan penanganan kasus kenakalan remaja yang terjadi di sekolah. Nah, jika tadi kita sudah melakukan analisis, sekarang saatnya kita melakukan refleksi. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian apa yang Anda dapatkan. Tentu di sini saya melihat hal-hal menariknya bahwa kedua kepala sekolah sudah mampu mengidentifikasikan permasalahan dengan baik. Kemudian kedua kepala sekolah sudah mengambil keputusan berdasar masalah yang terjadi sesuai dengan urgensinya dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, dan berikutnya kedua kepala sekolah sudah mampu mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif dari pengambilan keputusan yang sudah dilakukan, dan yang terakhir pengambilan keputusan dilakukan dengan saling berkoordinasi untuk mendapatkan keputusan bersama. Untuk refleksi kedua, adakah persamaan dan perbedaannya? Tentu ada. Persamaannya adalah keduanya sudah melalui tahap identifikasi permasalahan dalam mengkaji kasus yang dialami di sekolahnya masing-masing. Kemudian keduanya dalam menyelesaikan permasalahan melihat tingkat urgensinya. Kemudian yang terakhir untuk persamaannya dalam menyelesaikan masalah, keduanya mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan, toleransi, dan keberpihakan pada murid. Adapun perbedaannya, yang pertama, permasalahan yang dihadapi
antara satu sekolah dengan sekolah lainnya pasti berbeda. Kemudian yang kedua, terdapat uji legal atau bujukan moral karena ada aspek pelanggaran hukum, dan yang satunya di sekolah Pak Aris tidak ada uji legal karena belum ada pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan masih dalam ranah dilema etika. Untuk refleksi ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Yang pertama, tentu akan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang kedua, setiap permasalahan akan dianalisis secara runtut, diselesaikan secara kekeluargaan, dan berpihak pada murid. Yang ketiga, jika permasalahan tersebut terulang atau muncul kembali, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak lain termasuk pihak yang berwenang. Masih di refleksi ketiga, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Yang pertama, dengan melakukan pengujian benar lawan benar sehingga keputusan yang diambil akan menguntungkan keduanya dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Kemudian bisa juga dengan melakukan uji intuisi dengan berbasis peraturan, dan dengan melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Refleksi yang terakhir adalah refleksi keempat, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapan saya akan menerapkannya? Jika saya nanti akan menjadi kepala sekolah, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Saya akan membangun komunikasi yang baik, saling berkoordinasi, dan bertanggung jawab. Terakhir, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dilema etika untuk dapat mengatasi permasalahan yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari di sekolah yang akan saya pimpin. Terima kasih, mungkin itu saja analisis dan refleksi dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.